الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل في سكتات الصلاة. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai penjelasan seputar saktah di dalam salat. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, masih melanjutkan pembahasan kita seputar fikih salat, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai saktah di dalam salat. Saktah itu sendiri adalah jeda atau diam sejenak, di mana kita melakukannya di antara dua hal, entah itu di antara dua bacaan atau di antara bacaan dan juga gerakan. Nanti kita akan temukan dalam pembahasan kita pada kali ini beberapa tempat yang dianjurkan bagi seseorang yang sholat untuk memberi jeda, atau dalam hal ini memberi saktah dalam atau antara dua gerakan atau antara perbuatan yang dilakukannya. Di sini jelaskan bahwasanya saktatus sholati sittun. Saktah di dalam sholat itu ada 6 tempatnya. Ya, kita belum sebutkan bahwasanya saktah ini merupakan salah satu bagian daripada sunnah hayat, yang mana artinya kalaupun tidak dikerjakan, tidak ada tuntutan, keharusan, anjuran untuk menggantinya dengan sujud sahwi, akan tetapi tetap kehilangan fadilah keutamaan sholat karena kehilangan kesempurnaan, ya, karena ini merupakan salah satu sunnah hayat. Di manakah tempat saktah itu? Yang pertama baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, atau sebagian yang lain menyebutkan dengan istilah doa istiftah. Jadi ketika seseorang setelah bertakbir untuk pertama kali masuk ke dalam sholat, atau disebut juga dengan takbiratul ihram, tidak kemudian langsung membaca doa iftitah, namun sedikit memberi jeda, lalu kemudian baru melanjutkan dengan bacaan doa iftitah ataupun doa istiftah, yang mana nanti bacaannya akan kita bahas tersendiri dalam beberapa sunnah-sunnah hayat. Nah, yang belum juga kita sempat sampaikan sebelumnya bahwasanya secara umum lama saktah ini adalah sekira-kira bacaan subhanallah. Jadi sebentar saja. Ya, jadi sebentar saja, tidak perlu lama. Bahkan justru kalau terlalu lama diam itu nanti juga akan mengurangi fadilah kesempurnaan sholat karena tidak diam di waktunya. Jadi pada dasarnya sholat itu kumpulan gerakan dan kumpulan perbuatan yang sudah didesain sedemikian rupa. Ada waktunya untuk kemudian berbicara, ada waktu untuk kemudian diam, ya, ada waktu bergerak dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan ritme yang sudah ditentukan. Begitupun dengan saktah ini. Saktah hanya di 6 tempat sebagaimana tadi yang disebutkan, dan ukurannya hanya sebatas bacaan subhanallah. Di luar daripada 6 tempat ini maka tidak ada anjuran untuk saktah seperti itu. Itu secara umum, ya. Jadi lamanya hanya sekira-kira bacaan subhanallah. Subhanallah itu kan tidak terlalu lama, ya. Jadi ketika seseorang takbiratul ihram Allahu akbar, diam sejenak lalu kemudian langsung membaca doa iftitah. Jadi sekira-kira lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca subhanallah. Yang kedua baina du'ail iftitah wa ta'awud, ya, di antara doa iftitah dan bacaan ta'awud, ya. Nah, jadi setelah selesai membaca doa iftitah dengan berbagai macam versi dan variasi yang mungkin nanti akan kita bahas, nah setelah itu juga tidak langsung masuk kepada ta'awud, tapi beri jeda lagi sejenak untuk diam sekira-kira membaca subhanallah, kemudian baru membaca ta'awud. Nah, kemudian yang ketiga wa bainal fatihati wa ta'awud, di antara al-fatihah dan ta'awud. Maksudnya setelah selesai membaca ta'awud, maka diberi jeda juga sekira-kira bacaan subhanallah sebelum masuk ke bacaan atau surat al-fatihah.
Jadi di sini antar bacaan ya kalau kita lihat secara urutan sebenarnya ini semua berurut ya, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian ta'awudz, kemudian al-Fatihah. Nah, ini semua berurut. Nah, tetapi dari satu ucapan ke ucapan lainnya, satu qaul ke qaul lainnya itu dipisah dengan subhanallah. Nah, nanti kita akan ketahui bahwasanya di antara di antara yang menyebabkan kesunahan sakta ini agar tidak kemudian membuat sebagian dianggap bagian daripada sebagian yang lain. Kalau seandainya ta'awuz digabung dengan Al-Fatihah, maka akan ada asumsi bagi sebagian orang awam mungkin yang mengira bahwasanya ta'awuz merupakan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kemudian ketika dipisahkan, seseorang tahu dan paham bahwasanya ini bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya wa baina akhiril Fatihati wa amin. Nah, berikutnya setelah membaca Al-Fatihah sebelum membaca amin itu juga dianjurkan untuk saktah. Nah, ini nanti kita akan temukan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya antara Al-Fatihah dan amin, yang mana nanti kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya mengenai saktah bagi seorang imam. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita sholat sendiri gitu ya, maka bacaan Al-Fatihah tidak langsung disambung dengan amin ya, dengan tujuan tadi agar tidak orang lain tidak menyangka bahwasanya amin adalah bagian dari Al-Fatihah, tetapi diberi jeda, diberi sakta sekira-kira bacaan subhanallah. Kemudian wabaina amin wasurah ya, setelah membaca amin sebelum membaca surat. Ya, dalam hal ini kalau kita ingin membaca surat pendek atau surat apapun tidak langsung kemudian disambung antara amin dengan surat tersebut, melainkan diberi jeda terlebih dahulu. Ya, diberi jeda lalu kemudian baru disambung dengan surah. Begitupun wabaina surati wa ruku', terakhir ketika setelah selesai membaca surat dan akan ruku, maka dianjurkan sunnah hayat untuk saktah atau diam sebentar, berhenti sejenak agar tidak kemudian menimbulkan ketergesa-gesaan juga di dalam sholat seperti itu. Nah, ini 6 tempat yang dianjurkan di mana seseorang yang dalam keadaan sholat untuk saktah atau diam sejenak ya, dan secara umum semua ini dilakukan waktunya itu lebih kurang sekira-kira bacaan Al-Fatihah. Nah, di sini kita akan sebutkan sebagaimana tadi telah kita jelaskan juga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau menyebutkan bahwasanya bagi seorang imam, ya ini konteksnya sudah bukan lagi sholat sendiri, tapi bagi seorang imam. Ya, ada beberapa tempat yang nanti lebih lama untuk saktahnya dibandingkan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bagi seorang imam yang sholat jahar disunahkan untuk diam. Dalam hal ini adalah saktah, maksudnya dalam 4 tempat ya, ketika dalam kondisi berdiri. Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram ya, jeda dulu, diam dulu sebentar untuk kemudian membaca doa at-tawajjuh ya, atau doa iftitah atau doa istiftah ya, doa tawajuh karena sebagian membaca dengan inni wajjahtu wajhiyya dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini ketika seorang imam sedang takbiratul ihram selesai, maka diam sejenak. Diam dalam arti membaca dengan sirri. Jadi saktah ketika dalam konteks sholat sendiri ya, dan sebagian kondisi dalam menjadi imam itu adalah memberi jeda, diam sebentar ya, sekira-kira bacaan Al-Fatihah. Tapi nanti dalam konteks sebagian yang lain dari seorang imam itu saktah bisa berubah definisinya menjadi membaca dengan tidak jahar, artinya membaca dengan secara sir. Ya, jadi dalam ini ketika seorang imam takbiratul ihram dia tidak langsung membaca Al-Fatihah, tetapi dia membaca doa tawajuh secara sir. Nah, itu dianggap sebagai saktah menurut Imam An-Nawawi ya. Jadi tujuannya adalah supaya imam membaca doa tawajuh wal yuhrimal ma'mum, dan agar makmum bisa mengikuti takbiratul ihram di belakangnya. Jadi kalaupun ya dalam hal ini misalkan seorang imam yang terburu-buru dalam sholat ketika takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah misalkan, maka setidaknya beri jeda sebentar sampai kemudian makmum yang di belakangnya selesai membaca takbiratul ihram atau memulai sholatnya semua, baru kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Tapi biasanya kalau seseorang sudah jadi imam itu akan sedikit lebih lama ketimbang ketika sholat sendirian, sehingga biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga untuk membaca doa tawajuh dan lain sebagainya. Yang kedua kata Imam An-Nawawi, setelah membaca Al-Fatihah diberi jeda sedikit ya sebelum membaca amin. Ya, jadi setelah membaca Al-Fatihah diberi jeda sedikit sebelum lanjut membaca amin agar tidak ada prasangka dugaan bahwasanya amin itu merupakan bagian daripada
Al-Fatihah. Yang ketiga adalah setelah membaca amin sebelum membaca surat. Nah, ini kata Imam Nawawi ya, dalam kondisi sholat jahar ya sebagaimana tadi kita sebutkan dianjurkan saktatan tawilah ya saktah yang sedikit lebih panjang. Tujuannya apa? Agar makmum membaca Al-Fatihah. Dan ini sempat kita singgung dalam pembahasan sebelumnya di mana secara aturan yang paling tepat itu adalah ketika seseorang sholat jamaah dan seorang imam takbiratul ihram lalu kemudian membaca doa tawajuh, makmum pun membaca doa tawajuh. Maka setelah kemudian selesai imam maupun makmum dari doa tawajuh, imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengar. Lalu kemudian setelah selesai ya membaca amin ya walau bolin amin kata imamnya, imam jeda sejenak untuk memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakangnya. Jadi seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saktah setelah amin bagi seorang imam dalam sholat jahar, maka jawabannya adalah sekira-kira waktu yang dibutuhkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah lengkap. Maka ketika sekira-kira waktu itu sudah dijalani, sudah dilewati, maka baru kemudian imam membaca surat sesuai dengan keinginannya. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Imam An-Nawawi, bagi seorang imam dalam sholat jahar itu disunahkan untuk saktah setelah selesai membaca surat sebelum ruku ya sebelum ruku. Jadi pada dasarnya ini hampir mirip ya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sumer Al-Hadrami dalam Safinatun Najah, hanya saja tambahan di sini adalah Imam Nawawi menyebutkan ini kesunahan bagi seorang imam yang bukan berarti yang tidak disebutkan oleh beliau tidak sunnah, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting lebih ya dari apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab At-Tibyan ini. Kemudian faslun fil arkanil lati talzamu fiha tuma'ninah. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai rukun-rukun yang wajib di dalam rukun tersebut atau pada rukun tersebut ada tuma'ninah. Nah, di sini kita akan temukan ya tuma'ninah, di mana dalam hal ini definisi daripada tuma'ninah itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muslimin Al-Hadrami, tetapi penjelasannya agak sedikit diakhirkan ketimbang tempatnya. Jadi kita akan mulai dari di manakah tempat-tempat dianjurkan atau diwajibkan untuk tuma'ninah ketika sholat itu. Beliau katakan al-arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang wajib di dalam rukun tersebut atau pada rukun tersebut ada tuma'ninah yaitu pada 4 tempat. Yang pertama ar-ruku ketika ruku, wal i'tidal ketika i'tidal, was sujud ketika sujud, wal julusu baina sajdataini duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau kita pernah juga bahas sebelumnya, kaedah ya atau tempat yang bisa kita katakan sebagai tempat diwajibkannya tuma'ninah adalah ketika tidak ada bacaan wajib di sana. Ya, tidak ada bacaan wajib di sana. Maka karena itu tempatnya adalah 4 ini, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Jadi ruku tanpa tuma'ninah maka itu tidak sah. I'tidal tanpa tuma'ninah itu tidak sah. Sujud tanpa tuma'ninah itu tidak sah. Julus atau duduk di antara 2 sujud itu tanpa tuma'ninah pun tidak sah. Nah, tapi ruku tanpa membaca itu sah. I'tidal tanpa membaca apapun sah. Sujud tanpa membaca apapun sah. Ya, duduk di antara 2 sujud tanpa membaca apapun sah. Jadi yang wajib itu adalah tumakninahnya, tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan bacaan yang dianjurkan ketika dalam kondisi 4 hal tersebut. Nah, baru kemudian definisi dari tumakninah itu sendiri adalah ya sukunun ba'da harakatin, ya diam setelah bergerak, ya diam setelah bergerak. Nah, kalau kita ketahui bahwasanya ruku, ya tidak sujud, duduk di antara 2 sujud merupakan gerakan yang mana kalau seandainya tidak dipisah dengan tumakninah maka seolah-olah akan menjadi satu kesatuan gerakan. Ya, seseorang bisa langsung dari ruku langsung berdiri, tidak langsung sujud tanpa jeda. Ya, seolah-olah itu satu gerakan yang sama. Maka untuk memisahkan supaya dianggap ini masing-masing gerakan yang berbeda, dipisah semua gerakan tersebut dengan tumakninah. Karena apa? Karena tidak ada bacaan di sini. Ya, tidak ada bacaan. Dalam hal ini bukan tidak ada bacaan dalam arti tidak membaca sama sekali, tapi tidak ada bacaan wajib ya ketika 4 gerakan ini. Sehingga kemudian ketika seorang lanjut saja itu dalam konteks asalnya itu sah. Maka perlu dipisah dengan tumakninah agar terlihat perbedaan satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Nah, berapa lama waktu tumakninah ini? Bihaitsu yastaqimu kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ya, sekira-kira seluruh tubuh ya sudah menempati tempat yang seharusnya. Artinya ketika ruku sudah ruku sempurna, ya biqadri subhanallah, kemudian diukur sekira-kira dengan subhanallah. Jadi cara melakukan gerakan-gerakan ini yang tepat adalah
Misalkan kita ruku, maka sempurnakan ruku sesempurna mungkin. Lalu kemudian beri waktu atau dalam ini diam sebentar sekira-kira bacaan subhanallah baru kemudian lanjutkan ke rukun berikutnya jika seseorang tidak membaca apapun ya ketika empat tempat ini. Jadi tujuan daripada tumak ninah yang pertama adalah agar memastikan ya gerakan daripada sholat itu sempurna, dan yang kedua adalah untuk memberi jeda antara dua gerakan supaya tidak dianggap sebagai satu kesatuan gerakan. Jadi kaedahnya adalah ketika tidak ada bacaan wajib di sana, maka diwajibkan untuk tumak ninah seperti itu. Maka kalau kita temukan ya di beberapa tempat orang yang melaksanakan sholat ya dengan cepat misalkan ya, entah sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Ya, pada dasarnya kaedah kita menentukan apakah sholat orang tersebut sah atau tidak, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, bukan seberapa panjang bacaannya atau apakah dia membaca atau tidak, tapi ada tumak ninah atau tidak. Kalaupun dia ruku dengan tumak ninah meskipun tanpa membaca, maka tetap sah rukunya. Tapi kalau seseorang itu membaca, pasti dianggap sebagai tumak ninah karena lebih lama waktunya dibandingkan dengan tumak ninah. Jadi setidaknya antara ruku dan i'tidal ada jeda lebih kurang sekitar bacaan subhanallah setelah menyempurnakan ruku. Begitupun antara i'tidal dan sujud ada jeda sekitar bacaan subhanallah setelah menyempurnakan i'tidal. Begitupun dengan eh, antara dua gerakan lainnya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, sujud dengan duduk di antara dua sujud, lalu kemudian duduk di antara dua sujud dengan sujud yang kedua dalam rakaat yang sama. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.